Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami Travel H yang Travel H channel kita. Iya kah? yang bertema peminum dan bertato. Peminum dan bertato. Ya. Kenapa tuh? Nah, kita ambil topik aja nih, kan banyak orang yang menilai orang peminum, orang bertato tuh dijudge kayak itu laki-laki yang nggak bener, atau perempuan yang kayak bertato itu pasti binian yang nakal. Kenapa orang menanggapi selalu kayak itu? Stigma masyarakatnya tuh nah. Kenapa ya? Ayo. Kada usah jauh-jauh di mata keluarga Unda dikit. Kayak mungkin bertato tuh kan kayak dilihat orang tuh kayak apa ya? Betaki. Orang kayak melihat suatu, kenapa harus di awak kita menggambar? Padahal buku gambar banyak. Itu yang pertama. Habis itu kayak peminum pasti mabuk-mabuk nih. Kene kan bila mabuk-mabuk, kene kan kecanduan jan. Ikam kena bila kecanduan, kene bisa jadi maling, bisa jadi preman, kena jadi preman ke hidup. Itu pasti gas dari keluarganya. Tapi banyak nih malah dari tongkrongan Unda, kawanan Unda. Padahal minuman tuh cuma sekedar happy daripada Bagian misalkan ada kebakaran nih nyampe yang menolongi, bahasnya kayak itu orang baik aja. Baik-baik aja. Misalnya ada kesusahan orangnya menolongi, tapi ya itu kan dirinya seorang kayak itu. Karena dilihat orang pasti orang peminum nih kayak nakal. Tapi kebanyakan dari kekawanan Unda, orang yang peminum tuh orang yang paling jujur. Nyawa minum sedikit dan pastinya akan berkata jujur. Kada ada arti kata bullshit pas lagi minum. Pastinya melupakan dalam hati nyawa, aku ini kini itu pasti. Unda ketujuh berkawanan orang peminum daripada orang yang sadar. Orang yang sadar ini masih bisa berdusta. Cuma orang yang peminum otomatis itu pasti akan menampilkan ini aku nih kayak ini. Paham dalamnya. Karena ruang lingkup nyawa kekawanannya Iya. Dan pandangan kayak kenapa jadi masyarakat tadi menilai orang yang seorang peminum, orang yang bertato itu buruk. Itu kan memang karena pertama dari kultur masyarakatnya itu, kultur budayanya itu kan sudah jadi kepercayaan bersama loh. Jadi bahwa orang yang bertato, orang minum tuh kada bagus, apalagi yang konvensional orang zaman dulu itu namanya kayak itu nah belum bergeser lagi anehnya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, wah ini gitu nah memandangnya kayak itu. Kenapa? Nah tadi kembali ke kultur budayanya itu. Nah kenapa kayak itu? Karena di Indonesia mungkin ini kan di Indonesia loh kita. Misalnya di Indonesia itu karena sedikit menyinggung ke agama tadi, ke masyarakat yang bermayoritasnya itu Islam. Nah kenapa orang memandangnya itu buruk? Karena ingin melakukan yang misalnya melanggar yang dilarang agama. Akhirnya orang tuh memandang ini pasti buruk kurangnya kayak itu. Nah bertato misalkan orang menganggap bapaknya bertato karena kada sah sembahyang wudu. Nah itu loh. Itu yang kedua mabuk itu juga dilarang jarnya. Nah itu dari agama itu kan berkaitan benar jualan kultur kepercayaan masyarakat lawan moralitas atau etika yang ada di masyarakat itu berkaitan dengan agama. Jadi satu akhirnya memandang orang yang kebanyakan orang yang masih konvensional gitu, memandang orang yang bertato, orang yang suka mabuk itu ya buruk kayak itu. Nah karena masih terkait lawan agama tadi, karena larangan agama yang dilanggarnya, jadi orang memandang kayak itu. Jadi pendapatnya kayak itu. Jadi kenapa masyarakat itu memandang masih stigma masyarakat itu memandang masih kenapa orang bertato, orang pemabuk itu masih kayak apa namanya buruk lah bahasanya. Padahal menurut awang kan, menurut pengalaman awang misalkan ya orang bermabuk, orang bertato itu ya sebenarnya kada merugikan masyarakat juga. Inya berkawanan malah lebih nyaman, berkawanan lebih enjoy kayak itu, orang jujur dan lain-lain. Misalkan apalagi misalkan orang bertato tapi malah inya yang paling ianya menolongi orang. Misalkan orang lagi kena banjir, inya yang menolongi evakuasi misalkan. Bisa jadilah itu kan kembali ke dirinya loh sebenarnya. Ya masalah bertato lawan mabuk tadi itu mungkin ya urusan dirinya lawan Tuhannya kayak itu. Nah jadi secara sosialnya itu kadang merugikan orang sebenarnya, kecuali inya mabuk, inya memperkosa orang. Nah itu kan yang kada baik. Iya, kada baik. Orang inya mabuk tapi inya juga malingi rumah orang, merampok, itu yang kada baik. Tapi misalkan inya misalnya mabuk tapi dalam rumah untuk lawan kawanannya aja, karena sadar kembali ke masyarakat dengan baik, kada apa kayak itu. Nah kada masalah kayak itu menurut Anda. Anda ini kan
dipengaruhi juga lawan sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia juga. Sejarah pada masa Orba Semam itu kan orang yang bertato dan premanisme itu kan di Petrus loh. Jadi untuk itu menanamkan di pola pikir masyarakat bahwa yang di Petrus itu adalah orang-orang yang jahat. Padahal sebetulnya tidak semuanya kan kayak itu. Sama juga masyarakat ini kan tidak mau juga yang berpikir terlalu keras tuh kayak zat-zat yang memabukkan tuh kan ada banyak. Salah satunya kan kayak alkohol lah, kokain, sabu, ganja dan sebagainya. Jadi untuk yang tingkat agresivitasnya tuh kan berbeda-beda. Tapi masyarakat kan tidak mau ambil pusing kan, ya dianggap sama rata aja. Entah itu kayak alkohol kan kayak efeknya tuh cuma kayak menenangkan pikiran. Sedangkan yang untuk yang membuat temperamen naik tuh kayak apa ya? Yang membuat orang kayak jadi becuntan. Iya, itu kan lain lagi zatnya. Iya. Tapi dipukul rata masyarakat bahwa mabuk ya mabuk. Ya itu mabuk ya mabuk, dan pasti akan ada hal negatif yang menyertainya tuh kemudian. Tuh Bang, menurut Anda. Sedangkan tato ini karena apa lah, belum aja tuh masyarakat menilai. Tadi bersinggungan dengan agama, menurut nggak terlalu terikat masih dengan agama tadi. Jadi memang pandangan secara, karena tadi negara kita mayoritasnya muslim, jadi kayak pandangan orang bertato tuh kayak kada baik. Kalau misalkan di Bali, ya biasa aja orang bertato, wajar. Contohnya aja di Kalimantan kan suku Dayak. Suku Dayak kan ada juga tato. Itu kan hal yang umrah di sana, apalagi bagus. Dan melihatnya tato ini kan semakin kesini kan itu lain sebagai sesuatu yang menampakkan bahwa aku garang, tapi lebih ke seni loh ini. Nah, tato tuh seni gitu, nambahin itu jadi seni ukir tubuh, raja tubuh kan seni. Ini misalkan bila masalah seni nih. Aku pernah tetamu orang di Jogja pas waktu lulusan SMK kan liburan ya aku ke Jogja. Naik pesawat itu kapal? Naik pesawat langsung. Pesawat apa? Penerbangannya nomor berapa? Nomor kayaknya Kali amun 33. Bisa aja nyoto dusta Bang. Cuma ibaratnya aku ke Jogja. Tapi nyatanya hoax. Tapi fotonya ada. Iya. Kalau jadi Fotonya ada. Nah, itu yang pertama niat hati hendak belang ke rumah ini. Sekalinya kan niatnya hendak seminggu ketahan ya tahu aja peninian. Hendak melihat cucun yang baik, tapi seorang kelakuan yang bajingan. Kada sanggup melihat keadaan aku harus kayak ini, kada sanggup sangat. Jadi menelponin nih kuitan di rumah, bah, kau kah liburan nih ke Jogja, ibaratkan tuh kan ke rumah Nini nih, ngaran rumah Nini di pedesaan nih. Hendak juga perjalanan ke kota. Tahu kah janda hendak ke Jogja? Bisa aja. Karena kamu naik kereta api ke sini, kini ada aja yang ambil ya. Kita diambil sampai ndak di kosan orang yang mengambilnya tadi tuh. Ini tuh bisa anak. Nah, anaknya tadi tuh bisa tato. Bekisah ya ndak betakon. Kada disariki lah kan tato. Disariki padahal. Cuma nyanon. Jadi kan udah kada kombas ke agama. Iya, kawa kita. Kawa. Kan ada yang buku pihaknya di sini. Habis tuh ikan punya betato di kawal masuk begawi. Kan ibarat orang betato sulit untuk kerja. Biasanya kayak itu. Kebiasaan kan kayak itu nih. Jadinya nih membahas. Aku kenapa jadi betato bukan karena kemampuanku. Karena hobiku nih seni. Otomatis diriku tato ini seni kan ya? Iya, seni untuk keindahan tubuh seorang kan orang tato tuh pasti hendak memperindah diri seorang. Itu karena di Jogja mah kayak bahasa Jawa loh. Nah, harus membahas Iya, tapi kan kayak bahasa Jawa. Iya, bahasa Padang mah, ambo. Iya. Selingan aja. Habis tuh ada ya? ini mengisahkan jika aku nih kada masuk di Falcon lain universitas kayak masuk ke kampus kesenian, mungkin aku kan ada jiwa dapat tato. Cuma karena aku nih masuk
ke apa ngarannya tuh? Isi kah? Jumbo itu isi. Ayo Itu seni Indonesia. apa ngarannya tuh? Jurusan. Ya, jurusan seni rupa. Prodi intinya itu. Prodi yang jurusan. Karena aku masuk jurusan di seni dan aku ibaratkan tuh mendalami ke seni, otomatis kadang mempengaruhi aku bertato. Untuk bekerja pun kadang mempengaruhi. Tak ibaratkan aku masuk di perusahaan, otomatis kan yang aku cari pekerjaan ini tentang seni. Ibaratkan dia nyari takut nih, kamu bertato, kadang kamu masuk sini, ini kan seni pak. Saya kan masuk sini untuk berseni, ibaratkan tuh membangun perusahaan yang berseni, otomatis kan ini bisa jiwa seni dan bisa diterima itu nah. Berarti ini menjadi pekerjaan berdasarkan passion lah. Iya, passionnya kan seni. Mungkin ini kan melihatnya kan dari situ. Nah, udah berpikir, oh, jika anda semangat masuk seni, mungkin dia bisa juga bertato nih, karena udah kada masuk itu. Jadi seorang nih, padahal hendak juga bertato nih, bukan hendak lihat keren pang, cuma bagus aja kita lihat orang bertato nih bujuran. Bagi nyawa. Kayak Tergantung juga kan tatonya, ada yang bagus. Asal jangan tato. Girang aja. Kira-kira aja. Tato tomper. Tato bulat. Aduh bang, kayak kada salah nih orang bertato karena ini punya jiwa seni. Tapi tanggapan orang tetap pasti, nyawa bertato pasti nakal anjing ya. Itu pasti tanggapan orang-orang yang kada bisi akal sehat dan kau didengarkan orang. Ya itu kan contoh tadi masyarakat kan kadang akan ambil pusing memikirkan latar belakang orang tersebut. Masyarakat ini sampah juga bang, termasuk sampah bujuran. Juga ini di take down juga, untung main apa ini. Tapi dasar bujur, masyarakat ini cuma bisa menjudge orang yang salah. Kenapa nyawa kada menjudge orang yang benar? Ya karena coba nyawa anak tahu nih, nyawa jangan salah sambat tato ini nakal. Nyawa terjun ke tempat orang bertato, hajarnya kau menjudge tato itu nakal. ya kayak Mungkin kayak ini aja, jadi masyarakat kayak itu karenanya mungkin cakrawalannya belum terbuka. enggak pernah Iya. di posisi masyarakat tersebut. Iya kan mesti cakrawalannya kalau terbuka luas, misalnya pandangannya ya stigmanya kayak itu belum melihat perbandingan. Contohnya aja enggak di pas di TKJ Semarang tuh kan ada aja kekawanan yang menjilat lah, namanya Anjang lawan Gambut. Nah itu kan fiktif gitu. Fiktif. Jadi kan biasanya kan misalnya mulai mau batu, nih ada suatu sambat ya, naga kebuju nyawa nih, tapi dalam balutan candaan lah ibaratnya itu. Tapi unda mengatakan itu dah ilmu hati unda dengan sesungguhnya nih. karena unda kada pernah dulu unda SMK kada suah berokok gitu. Jadi menjadi orang tuh kan kayak ini dasar kayak rusak lah ini, nakal lah ini. Tapi setelah unda melakukan kan berokok lah semalam. Jadi mana tuh ya kata biasa aja jadinya. Kayak bukan kada terpengaruh. Nyawa nih pemabuknya pasti kena jadi maling, jadi kada juga. Kada. Dan Karena masyarakat tersebut belum merasakan di posisi tersebut. Hanya melihat dari satu sudut pandang. Dari latar belakang seseorang tadi. Dan mungkin nih orang yang pemabuk, peminum dibandingkan orang yang pintar, kutu buku, mungkin orang bisa kelihatan orang yang sukses itu orang yang pemabuk. Karena orang yang kutu buku nih cuma melihat di dalam satu sudut ya, kada amun orang peminum nih kesana kemari lah, terombang-ambing melihat di celah untuk memasuki lagi, kayak banyak pendekatan kemana-mana daripada kutu buku nih stucknya di situ-situ aja, belajar. Menurut lo kalau jual apa mah? Kada kau di kayak itu jual kutu buku pakai pecangan kayak itu. Kada kebanyakan dem jadi menyontohkan. Amun dari kebanyakan bisa, tapi bila di langsungnya kada tahu juga nggak ada faktor-faktor juga. Kebanyakannya gitu nah. Kenapa anda menyambut kebanyakannya? Anda mengambil kesimpulan dari artis saja, Bang. Artis. Nah, contohnya kayak Raffi Ahmad tuh orang yang Anda melihat di kisahnya tuh nah, orang yang kada suka masuk sekolah dari 1 tahun 12 bulan nih, homeschooling ini cuma dalam 1 tahun tuh masuk 2 bulan, yang sisa-sisanya bolos. Nah, tapi dia bisa menjadi orang yang terpandang, yang sukses. Usahanya. Nah itu otomatis kan perjuangan tuh dilihat dari usaha juga.
Jadi janganlah menjudge orang nang peminum, nang pemabuk kada bisi masa depan. Malah orang nang peminum atau betato nih bisi masa depan yang luas. Kalau pasti juga jangan judge gitu. Sudah. Artinya Itu terlalu membelakan Kada membelakan, cuma kebanyakan aja. Iya, tapi nyawa Ada tuh pasti. dalam nyawa menyampaikan tuh nyawa mah kan pembenaran banget ya. Kadang tahu kita pembenaran benar itu. Kita kan Kayak pujo aja nyawa anu tuh kayak pemabuk tuh bikin masa depan juga. Tergantung uangnya juga, misalnya memang ini berusaha, ya memang masa depannya bagus. Ada. Amun yang kayak pemabuk tapi kelakuannya kayak kutu buku yang nyawa jelek tadi juga sama ay. Ya maksudnya masyarakat ini kan menjestukan jauh tadi pukul rata wang yang inya lihat tuh bubuhan pemabuk yang gancak bola molah lagi konaran itu makanya disamaratakan aja aja di generalisasi. Kalau kau juga membenarkan kayak Tapi tadi enggak sepakat aja sini dalam artian nyawa tuh pemabuk itu kada dalam masa depan tuh kada boleh kayak itu bahwa semua orang tuh berhak misi masa depannya, entah nyawa itu kutu buku, entah nyawa itu pemabuk itu wajib boleh memiliki masa depan. Iya kayak itu. Iya. Itu kata kau juga kita menjudge kayaknya tadi harus ada juga dilihat dari faktor uangnya. Nah, aman kayak uangnya pemabok tapi sosialisasinya bagus, maksudnya kayak tadi bagus. Orang tuh cepat tanggap, misalkan kawan orang tetangga ini masih gitu yang kau dibela. Tapi kan dalam kenyataan dalam ruang lingkup ada juga. setakisuk aja nah. Ada yang pemabuk pengoleh, mencuntan, kawalahnya membela itu. Nah, jangan sampai kampung jangan. Kesalahan ini kayaknya di take down yang dapat orang gitu. Nah ini udah masalah tato ini kan juga tato ini biasanya orang bertato tuh ada sakralnya loh, misalkan ada momennya tato misalkan masalah anaknya, gambar anaknya, tato anjingnya kan bisa kan, juga tuh. itu kan tato juga yang masuk ke seni yang buyut-buyut ini menato tuh karena suatu alasan yang kuat. Misalkan abahnya meninggal di tato foto abahnya atau ibu bisa juga. Itu kan salah satu yang bujur-bujur menurutnya ada historisnya lah tatonya itu. Kada yang bujur, kada yang kami kucingnya mantap, kada yang apa namanya, kada yang asal kayak kesenian aja, tapi ada juga yang orang tuh yang tato karena alasan tertentu tadi, kada abadikan orang, misalkan abadikan anaknya di awaknya kayak itu, jadi inget taruh sama anaknya. Nah, tato ini kawan nama menjas masyarakat. Kenapa masyarakat tuh menilai uang bertato itu jelek padahal cuma tato? Iya, itu apa awal tadi suatu seni aja nih. Cuma gambar di tubuh kok. Apa hubungannya dengan tindakannya selanjutnya setelah bertato tuh apa? Iya, ada. Namun pemabuk kan karena bisa kehilangan kesadaran lalu aja berbuat onar bisa. Amun tato ini kan cuma gambar. Iya. Apakah karena ketidaksahannya sembahyang lalu mulai menjauh? Itu mungkin yang menurut Anda yang berpengaruh besar ya, anak kultur budayanya itu nah, karena menjadi satu nah antara agama lawan kultur kebudayaan kita ini bersatu gitu. Nah jadinya mungkin karena masyarakat menilai oh ini bertato ada wani melanggar agama gitu ya bahasanya. Udunya kada sah, kada sembahyang. Tipikal uang sembahyang, uang yang kada sembahyang tuh kayak apa? Mungkin kayak itu. Iya, jadi kayak bersinggungan bener lawan agama menurut masalah tato nih. Jadi kuat juga yang kayak tato nih kada haram atau tato nih kada haram bisa ya orang. Jadi kita nih mengakal kuat juga peribahasa tuh, jika hendak harum berkawan lawan penjual minyak wangi. Tukang dijual, tukang durian. Bisa juga. Itu harum durian. Kita kan harum yang wangi, boy. Itu wangi juga durian. Harum juga. Bunga mawar harum juga. Kadar parfum. Amun durian tuh kada biasa nama durian tuh. Larang jaga muga makan tahu. Kadosah kayak rambutan di kadosah wangi. Bila nyohan kanyang makanan orang nang isi warung. Yo dia pukulnya tiap terlalu makan kuat peribahasa itu wadah kita. Padahal kan harus dilihat juga uangnya. Paham dapatnya nih, paham. Artinya misalnya circle-nya nih
mabuknya kayak di stigma pecua nakal kayak itu lah. Padahal bisa aja juga. Bisa juga. Kan nggak kan bisa juga kan di circle tuh misalnya nyawa kadang mabuk kadang ada kawan nih bisa juga. Hargai. Cuman dah sudah di posisi kayak itu waktu SMK kah mau ke SMP SMK SD lo. SD masih mengaji lah main bola bergantungan di sini jam 5 pulang mencari rokok bakar itu kapan dah SD SMP kamu ke SD nam nyapai buit binian buit ayu. Ingat banget. Anda punya ke SMP SMA kayak itu nah pernah nongkrong satu tempat itu orang peminum Apa itu? peminum Pak SMA Mas. SMP kamu ke SMA tuh cuman di SMA ada bener kan ingat di SMP pertama kali kan ingat di SMP tadi Pasti SMA oplosan jadi karena waktu itu seorang dasar niat hati Kada ya loh. udah ini bukan seorang kain karena karena kekawan anda kayak Buhan Dani Abai yang ibaratkan tuh masih kuat di agama Udah kayak di sini. ada di sini nyawa masih kawan Buhan sama Tokeng lawan Buhan apa lagi Buhan Habil Ojan Lapis di circle-nya lah. Circle-nya melalui itu. Udah lagi SD. Sama lah buahnya di situ kan. Mandian di laut. Di Awang. Udah di Bahagi lagi SD. Di Awang dia. nah habis itu udah masih bisa menolak Iya. Ikem lo kadang-kadang ini bulit apa Udah namanya mati. esoknya kawanan pulang ada harus kita mengumpati pemikiran banyak Iya. dan kenapa anda jatuh ke circle itu kayak anda bukan karena tongkrongan sih anda jadi suami itu bukan karena tongkrongan. Galau. Ada bukan juga Apa? karena jujur lah seorang peminum ini pasti kecanduan seorang kan pasti bertanya jujur lah nih Tes. iya lah eksperimen nih jatuhnya kan kayak mencobai sekalinya Bang. tapi jatuhnya dasar bujur kada kayak Mun kada-kada kamunya iya buatkan tuh kada kawai kamu nih menilai orang peminum ini pasti kecanduan deh kada kawai kita tergantung diri sendiri tergantung duit tergantung kawai. nah amunnya tadi Duit kenapa kawai. jadi pemabuk kayak peminum tadi jatuhnya kayak mencuntan itu kan faktor keuangan Lipit. aku nih harus mencuntan untuk mabuk esok itu Lipit. Duit kuitannya pas dulu. itu just ibaratkan tuh keburukan yang pertama cuman dah jujur aja menda minum tuh ndak ada zona karena berlebihan kada mencobai apa sih ibaratkan tuh perkumpulan nih peminum nih sangat buruk dia udah sejatuhnya kayak hendak bereksperimen untuk mengisahkan ya mudahan ndak kena bisa bisi keturunan nih kayak anak ndak kena ndak kada menyalahkan nih kan minum tapi bila kamu saut kecanduan itu yang kusalahkan itu tapi amun cuma sekedar mengeksperimenkan pasti nyawa karena Dani unda mengisahkan anak nih minuman tuh kada baik kayak ini kalau nyawa kan kalau bekesah bilangnya kada tahu nah itu jadi kita nih bujur kada kecanduan kalau kau mendengar dari pendengaran iya orang amunnya kita mendengarkan dari pandangan orang atau jatuhnya tuh kayak kita mempercayai orang itu baik kita kan ibaratkan kita terjun dan nyatanya ada juga nih kayak kayak kada terlalu kecanduan malah ibaratkan tuh orang peminum tuh cuma karena apa yuk karena keinginan sendiri anak minum karena pengen minum haus ibaratkan itu jamun aku haus dan aku ingin minum itu jamunnya seorang kadang-kadang Tapi bujur lah bang, kayak misalnya lagi galau pas minum kayak lepas gitu bujur lah. Lepas sesaat. Habis itu bang langsung berbulik nah, kayak ini, atau makin dalam. Unda mengisahkan nih, kenapa kebanyakan orang bila sakit hati itu minum? Paling sakit tuh pasti pertama kali. Waktu jam-jam pertama tuh pasti rasa dalam benar. Miris tuh lah. Tapi kan ibaratkan tuh perpanjangan waktu. Seiring waktu pasti kayak kita sadar diri kayak iya. Itu kenapa Unda menjas bahwa peminum tuh apa sakit hati itu kita perlu minum. Orang sakit hati itu adanya pengemis harus minum. Cuma orang sakit tuh kadang mungkin dong harus langsung ya kayak apalah yang nyata hendak instan obat. Ya, ibaratkan obat instan. Amun kita ya jatuhnya ke agama kayak sembahyang. Itu obat paling ampuh kan sembahyang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi manusia ini kan cenderungnya hendak instan. Itu tadi makanya kayak jangan salahkan bila orang sakit hati itu minum.
cuma ingin amunnya kada minum bilainya bunuh diri apa kayak apa? Ya itu bahaya juga. Hah? apa ya ngacek jo ndak menyambat orang ke kawan anda nih. Bila misalnya beban hidup banyak melenceng boleh aja asal jangan stop di tengah jalan. Jangan bundig lah, membundig habis kisah. Nah itu stuck di wadah-wadah untuk saat ini tadi. Jika anda waktu itu kada minum, mungkin stuck anda sudah kada di sini. Berarti masih di sana di Jogja. Ada dalam mana? Dalam kuburan juga ya. Itu kan dia masih di Jogja. Ada karena ibaratkan tuh dia sakit paling dalam lah karena hanya kali ini nang merasa sakit paling dalam. Wajar. Kayak jaka saat itu anda kada minum, mungkin dah kada di sini lagi. Suara Nio tuh ada lagi. Mungkin kedalamannya itu ada lagi. Di banting itu kok. Udah suah juga di posisinya wow. Tapi bukannya kada keminum. Kayak nyawa suara ada berkawan orang peminum. Pas saat kondisi lagi minum. Maksudnya lagi lagi on, lagi on. Kamu suka ingat. Pasalnya Bisa bakawan beberapa kali kada setahun kada suah pulang tapi Suara kada ada. kada tahun ini itu mabuk atau kada kata nama. Bisa aja, Pang. amun habis misalnya pas minumnya kan tetap Kayak, misalnya tapi bisa sudah setelah, tapi masih- masih dalam keadaan Nah itu nar tahu ya Pak, bisa juga jadinya tuh kayak itu model ada bau-bau alkohol. Nyo lebih masuk bepandir lawan inya kah atau lawan orang? amun enggak kan biasanya bapandai kan Itu serius bahasanya tuh kada serius juga jadi jadi kada ngomong. pelagapi juga pang jadi ini mau lang kata kayak lawan buku SD yang tentang narkotika tuh ada yang kayak efek orang pemabuk nih kayak temperamen tinggi kayak temperamen tinggi membuat onal mau ndamiti kekawanan enggak Kada no. malah kena di hati menggalau Iya. Banyak yang galau jatuhnya. Iya. Nangis. jadi Mabuk pun nangis. anu aja cabut aja peredaran buku-buku itu dari SD gitu. Jatuhnya kan kayak ibaratnya tuh kayak saya pernah tuh pengarangnya yang ibaratkan ada masalah di keluarga tuh malah Broken ya broken home itu kan otomatis kan orang tuh merasapi amunnya kada ibaratkan pas lagi sadar ini belum karena tapi merasapinya masih kayak kada apa-apa aku ibaratkan jadi broken home tapi pasnya saat minum tuh pemikiran masalah broken home itu dalam kayak memikirkan mana Melan Iya. terus langsung kayak tersentuh banget. kayak tersentuh itu kejujuran dari orang meminum. itu kan kita nih kan hendak hendak mengeluarkan unek-unek ini kan tertahan oleh kesadaran diri Kesadaran untuk menopeng tadi. untuk menopeng tapi setelah Hilang kesadaran. topeng itu sudah Kayak hilang kesadaran, Iya. topeng itu lepas. dan apa yang Ada kondak nih. yang kehendak kita yang paling dalam tuh kan untuk mengungkapkan jadi habis tuh pang habis mengungkapkan tuh pasti lega tidak ada lagi beban yang tersimpan di hati Iya. undah anak mana juga Berapa kayak itu? itu Berapa menit itu? Setengah jam. tapi enggak karena tahu aku kuitan ada masalah enggak kayak itu kuitan enggak tuh katanya kayak itu Jangan cuma bercurhatun iya kuitan. kan ini kan misalnya ini kan di upload loh enggak aja pasti banyak yang mengesahkan kalau kuitan enggak Kada intinya nih ini cuma candaan belaka. kalau jangan Fiktif. Fiktif ini fiktif ya. Enggak masalah kalau iban betul pegawang ke keluarga tuh Ini fiktif. ada masalahnya uang yang menonton nih pasti Kesimpulannya dari hari ini Pemabuk dan bertato. orang bertato mungkin menilai dirinya itu adalah seni. Karena seni itu indah, mungkin merasanya aku kada harus menggambar di buku atau di mana, mungkin itu buku indah. Gitu. Untuk orang peminum, mungkin dia ingin menceritakan yang ceritanya paling dalam, tapi sulit untuk mengungkapkan. Makanya dia melampiaskan ke suatu hal yang ke negatif lah. Bila dari Unda yang pertama himbauan kepada teman-teman semua jangan memandang remeh atau sebelah mata orang-orang yang hobinya pemabuk atau hobinya bertato atau dia bertato. Bisa jadi orang itu karena yang pertama menolong ikan waktu kebakaran.
orang Kenapa itu kebakaran? bisa jadi Bisa memang jadi. katakan TV Kan itu dia dialihkan jangan ke kena benca. Ibaratkan dalam kena iya, bencana. iya. Itulah kena masalah ya. Jangan kebakaran aja. Misalnya Misalkan, bang, misalkan, ini misalkan. misalkan ini mengalihkan TV, Ya. bawahnya dijual ya. Masuk akal. Jenderal. Baru pertama mana bagi TV, bawa Kulkas. bawa Duitnya gak nih bawakan supaya kada basah. sekali hilang. Kalau dari enggak apa sih kebukan dari orang bertato tuh kan cuma gambar di tubuh. Jadi masyarakat nggak bisa menjudge bahwa yang bertato tuh nakal kawa karena habis bertato dan Minum. lain apa Perbuatan yang dilakukan. perbuatan yang dilakukan setelah Tak ada hubungan, itu tak ada tetap hubungan. tidak ada hubungannya. Ya intinya cuma bertato ikam menganggap ke agama urusan Tuhan lawannya tuh Iya. urusan ini ikam kada coba campur. Urusan hablum minallahnya. Iya. Bila hablum minannasnya selamanya baik dan merugikan orang lain, tidak perlu kita menganggapnya Kada saya kamu ngomen-ngomen bangsat anjing kayak itu nah. Siapa gak nyanyi mepek siapa gak? Karena ada juga. Masyarakat sampah, komitmen sampah anjing. Sudah. Ya, Wassalamualaikum. sekian podcast dari kami. Salah hilap dalam perkataan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.